Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel saya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle ya. Mungkin teman-teman bagi yang pecinta Honda Win ya, Win 100. Tapi ini Honda Win bukan sembarang Honda Win. Honda Win kepunyaan Mas Isman yang datang ke tempat saya dari Cepu, atau lebih tepatnya di Blora ya, Blora Cepu. Masih sama-sama wilayah Jateng ya, saya Semarang, masnya di Blora Jateng atau di Cepu. Honda Win ini sudah datang ke beberapa bengkel ya, katanya itu kasusnya tidak pernah sembuh atau tidak pernah hilang. Ini pertama itu dibuat di bore up menjadi blok sama sindretnya pakai Suprato 25 ya, 124 atau Suprato 25. Terus sudah jadi, tapi beliau tidak sesuai ekspektasi dia. Dalam arti mesinnya ini keluhannya itu terasa bergetar, terus motornya panjangnya kurang, tapi sudah segala macam cara, bahkan udah masuk bengkel bolak-balik. Itu keluhannya Mas Isman. Pakai diganti bolak-balik, termasuk gigi primer sekunder pun diganti katanya. Tapi seperti apa, nanti kita lihat aja dalemannya. Katanya ini dirubah, kampasnya dirubah, gigi primer sekundernya diganti. Ini karburator memakai Moto One. Sebenarnya Honda Win-nya keren sih, keren, bagus. Ini seperti trail ya, seperti trail klasik. Bannya juga pakai ban trail ya, trail semi aspal. Tapi ini keren sebenarnya, penataan menurut saya keren. Tapi untuk mesin kurang begitu keren. Saya sendiri kemarin nyoba, itu memang terasa gemeter banget nih stang. Di sini geter banget. Nih, speedonya aja digital, keren. Kalau pengen dengar suaranya ini, coba kita nyalain. Ya, ini udah dinyalakan ya. Intercopnya itu kemericik. Terus ini bagian kopel juga glok. Oke, daripada banyak ngoceh, kita langsung bongkar aja, dianalisa ya. Ya oke, mesin sudah saya turunkan dari bodinya ya. Nah, ini bodinya, mesin saya lepas. Ini mesinnya. Untuk magnet, ini pickupnya panjang banget. Ini udah dirubah ini, seperti magnet motor apa ya ini, kayak motor Mio. Pulsernya juga pakai Yamaha, magnetnya juga. Ini untuk bagian magnet, untuk bagian kanan seperti apa, bagian tengah seperti apa, kita belah aja total mesinnya. Oke, pokoknya terus videonya, jangan di skip.
Ya oke ya, ini saya akan review bagian kanan ya, isian bagian kanan, yaitu ini crankcase sudah tidak memakai aslinya Honda Win, melainkan pakai motor Cina kalau tidak salah. Motor Cina, tapi motor yang apa saya kurang kurang pengalaman mungkin ya. Bagi teman-teman yang lebih pengalaman, ini jalur olinya itu sudah kayak GL, jadi dia memakai saringannya itu seperti GL. Nah, seperti GL ini. Nah, ini seperti ini untuk saringannya. Kalau untuk Grand Honda Win kan biasanya tidak seperti ini. Di sini saringannya modelnya plat, kalau ini botol. Terus untuk gigi primer sekunder memang benar ini sudah diganti, kepunyaan Yamaha F1Z R ya, Fish R ini. Ini untuk gigi primernya, ini untuk gigi sekundernya. Terus ini juga sudah dirubah menjadi roces ini. Nah ini dalamnya sudah dirubah jadi roces, tapi ininya kok kayak gini, jebol apa ya. Tapi ini untuk kopling lebih baik kalau menurut saya, nanti saya belikan ke standarnya aja, soalnya ininya juga tidak bisa dilepas. Ini bosnya ngancing, ini ngancing, bos-bosannya ngancing. Kenapa bunyinya jelas-jelas kan, ini harus ditata ulang. Crankcase-nya juga udah bagus, ini metodenya udah ada bosnya, ada karetnya kayak bos arm itu loh, tapi masih aja menjadi getar, masih ada tetap terjadi ada mesin bergetar. Ini udah dirubah-rubah. Terus kalau dilihat dari lakarnya atau bearingnya, ini bearing di bubut, ini ada bekas pisau bubut. Ini ada review bagian kanannya ya. Ini kruasnya ini juga rubahan, tadi giginya lepasnya itu susah, tidak langsung pasang. Itu yang bermasalah bagian primernya atau kruasnya, nanti kalau dibelah kan akan kelihatan semua. Terus ini posisi mesin diiringkan, ini di sini keluar oli. Jadi nanti kita cek, sekarang kita cek bagian mesin atas ya, atau silinder kop, silinder head, atau silinder blok silinder. Intinya seperti itu. Kita bongkar bagian atas. Oke, kita akan bongkar baut silinder kop dan silinder blok. Terus ini bautnya kok tidak ada ring tembaganya, empat-empatnya nggak dikasih ring tembaga ini. Nggak ada ring tembaga. Ring tembaga itu untuk mengaktifasi oli biar tidak bocor. Nah, saya heran itu tadi gigi koplingnya ya, pembuatannya kok gitu ya. Pembuatannya itu aneh. Ini dibikin roces supaya halus, tapi pada kenyataannya malah terjadi kasar. Tadi teman-teman dengarkan ada suara glok 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 gitu. Ini suara ini. Nih. Sama toh. Ini bang bunyi nih. Ini dibikin roces tapi ininya bisa bergerak. Harusnya yang bergerak itu rocosnya, tapi ini ikut bergerak. Terus kalau ini ditekan, diputar, ini kasar, gerger gini. Nah, dengar enggak? Terus ini dikawin silang, ini dilas muter. Habis dilas muter ini di klip, ini ada klipnya, ada pen. Ini ada pen juga, di pen ini. Terus giginya juga ini menghantam sesuatu. Nih, di bagian ujung ini ada boncel-boncel, ini menghantam sesuatu. Yang bagian primer juga menghantam rumah kopling nih. Rumah koplingnya juga kehantem gigi ini. Ada bekasnya kan? Muter loh, ini bekas ini, muter nih. Oh. Muter ini bekasnya, muter. Ya bagian ujung menghantam, bagian sini muter. Ini udah masuk bengkel bolak-balik, katanya udah ada 5 bengkelan. Semoga di saya bisa berhasil apa yang diinginkan sama Mas Isman yang ada di Cepu, yang dari Cepu Blora ya. Ini motornya dilaju guys, dari Blora ke sini. Rumahnya asli. Kampas dibikin 5. Ini kampasnya udah dibikin 5. Pemasangan kampas kebalik ini ya platnya. Kita bongkar satu-satu aja. Yang ini bener, ini bener, yang ini kebalik. Nah, bisa membedakan toh.
Terus seterusnya ini ya sama kebalik, ini ya sama kebalik, ini kebalik. Untuk plat kopling itu kebolak-balik tidak karuan. Ini ya dibubut ini untuk menjadikan 5, ini dihabisin nih ya. Ini tinggi kan, ini dihabisin biar bisa masuk kampas 5. Untuk membuat metode kampas 5 saya tidak seperti ini ya, mungkin beda mekanik, beda cara, tapi saya tidak mau menjelek-menjelekan pekerjaan orang lain, biar teman-teman sendiri yang bisa menilainya, bisa membandingkannya. Ini seperti itu ya. Untuk Mas Isman yang ada di Cepu atau di Blora, mungkin dia kan jauh. Waktu itu dia datang ke sini hujan-hujan, pagi-pagi hujan-hujan, datang ke sini ngirim motor, terus punya keluh kesah, akhirnya motor itu ditinggal, dipasrahkan sama saya. Tadinya beliau udah frustasi mau ganti mesin standar, terus dipikir-pikir lagi mencoba bengkel kembali, yaitu mencoba saya, dan dikirim ke tempat saya, dinaikin, langsung ownernya ketemu saya. Dari Semarang Cepu ya lumayan lah, 2 jaman, 1,5 jam, 2 jam ya, paling lama-lamanya 3 jam kalau tidak ada banjir kan, sekarang musimnya banjir. Ini ya gitu, kita bongkar untuk cinder kop, cinder block. Ketika tidak ada ring tembaga, ini dibongkar langsung netes ya, keluar oli. Jadi dia namanya lem, full lem nih, bautnya di full lem, lemnya penuh. Camnya menggunakan BRT ya. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan kan menggunakan BRT untuk noken as atau pelatuk. Ini untuk pistonnya. Sekarang kita bongkar magnetnya. Seperti biasa, magnet seperti tebakan saya menggunakan Mio ya. Karena ini suasana mau mendekati maghrib dan mendung juga, mungkin nanti bisa dilanjutkan besok kalau misalkan ini tidak kesampaian ke bongkar. Nah seperti itu. Ya oke, karena saya penasaran saya lanjutkan ya. Kita bongkar total semua. Ini Croas menggunakan Supra 125 atau Karisma, tapi sudah dimodif gigi matahari ya. Ini sudah dimodif sama robah jadi gigi matahari. Terus bearing ini dibubut, kanan kiri dibubut semua. Setang ini digerinda. Terus bagian bawah ini dilakukan tambah daging, tapi kita cek saja. Saya itu penasaran bagian pembuatan gigi matahari, karena pembuatan gigi matahari seperti ini banyak yang kasus. Dalam arti ketika dicek itu ini tidak center ya. Lemah bearing center, tapi yang ini itu jarang terjadi center. Kalau tidak terjadi center itu primer sekunder terjadi suara kasar, terus juga getaran juga menyebabkan getaran. Oke, kita cek aja kondisi Croasnya seperti apa. Bagaimana bisa terjadi getar sekali. Kita setel tripod dulu.
Oke, ini adalah kroasnya. Ini keras Pratu 25 atau Karisma yang dilakukan perubahan-perubahan. Coba kita cek bagian yang sini. Itu berapa? Oh iya. Ini terjadi 0,10 pantas, terjadi getar itu pasti, karena ini toleransinya di atas 0,05, 0,04 itu ya pasti terjadi getar. Itu bagian kanan. Untuk bagian as yang dilakukan pembuatan gigi matahari ya, intinya seperti itu. Terus bagian magnet coba. Bagian magnet bagus. Saya curiga ini asnya ini karena ini bikinan sendiri, itu bisa tidak terjadi presisi ya. Kalau tidak terjadi presisi, ini terjadi getar, menyebabkan getaran. Jadinya tidak karuan. Kita press giginya. Mungkin teman-teman bisa melihat ini giginya seperti telur. Sebentar. Kelihatan enggak ya? Kasih flash mungkin ya. Coba saya kasih flash. Nah, di sini ada gigi pompa oli. Ini kan posisinya sepan ini di bagian asnya ini. Tapi ini kalau diputar, terlihat seperti telur. Wah, ini tidak karuan ini. Nah, pelan ya. Dia seperti telur, guys. Ini kerasnya kemungkinan bagian pembuatan as primer atau as kopling, as menuju filter oli. Ini kemungkinan bermasalah. Jadi mau dibuat seperti apapun, ini akan terjadi getaran. Mungkin untuk video lengkapnya kita lanjutkan besok, karena ini udah malam, saya mau istirahat juga. Ya belum malam sih, ini masih habis maghrib. Lanjutkan besok aja, siang lebih jelas, lebih detail, lebih oke lah pastinya untuk memberi keterangan pada teman-teman semua. Karena saya penasaran, biasanya saya itu tutup jam 5, setengah 5 itu udah tutup. Dan tidak pernah lembur-lembur. Kalau dulu sering lembur-lembur, tapi sekarang udah jarang. Malah bahkan enggak. Kita lanjut besok aja, video saya akhiri sementara. Oke? Ya, lalu kita lanjutkan video yang tadi malam. Cuacanya juga agak jelek ya, hujan terus. Tadi malam hujan, sekarang masih hujan. Karena ini musim penghujan mungkin. Oke, kita lanjutkan videonya. Untuk posisi keras masih di jig ya, kita analisa lagi biar lebih terang ya, terang agak enak. Ya. Ini masih keras yang sama keras yang tadi malam, kita analisis lagi ya. Karena saya masih penasaran. Ya, oke, untuk gambar kelihatannya agak gelap ya. Kita nyalakan lampu sebentar aja, lampu bengkel dinyalakan. Ya, ini udah agak lumayan terang. Yuk kita analisis lagi. Nah, ini adalah kondisi kerasnya tadi malam ya. Dan kalau diamati bearing ini tidak presisi tengah ya, dia goyang. Oke, kelihatan. Di sini angka dialnya ya ini ada 10-an mikro ya, 0,10 ya. Sekarang kita coba kita taruh dial di dalam laker, ketika diputar ada berapa.
Di bearing bagus. Posisi dial menunjukkan di bearing sini ya, di tengah. Ini angkanya bagus ini ya. Ini angkanya bagus. Oke, ini tergolong bagus ini. Untuk mengetek giginya bagaimana ya, kita kasih gigi aja. Ini saya menggunakan gigi Premier Tiger karena ini apa ya, rumah mataharinya sama. Terus untuk Premier Tiger itu ada tempat untuk bagian kedel bagian sini. Ini tidak ada 10, beda-beda kan. Untuk bagian gigi E nggak ada 10 mikro. Untuk bagian AC tengah ada 0,10. Untuk lahir bagus. Berarti ini keras, ini bermasalah. Terus untuk bagian balennya, untuk jatuhnya juga kurang bagus nih. Ya, menurutku kurang bagus untuk putaran belennya ya. Untuk keseimbangannya kurang bagus atau kurang memadai. Ini untuk motor Honda Win. Ini keras keras KPH atau keras Supra 125. Nah, ini nanti keras saya ganti aja, saya rubah pakai sama keras, mungkin keras sama keras KPH, tapi metodenya secara pembuatannya tidak seperti ini. Ini untuk bagian keras. Untuk bagian rumah bearing itu juga harus dicek, karena tadi malam hujan mesin sempat saya singkir-singkirkan ya. Mesinnya dari depan. Ya, namanya bengkel tempatnya berantakan ya untuk teman-teman. Nah, ini adalah mesinnya. Ya, air hujan itu seperti ini loh, hebat. Ketika kehujanan satu malam aja sudah menimbulkan karat. Ini kalau dilihat-lihat, ini pernah mengalami pisau bubut ya. Udah dibesarkan ini crankcase-nya untuk bagian kanan. Ini crankcase motor Cina. Bagian kanan sama, untuk yang bagian kiri juga sudah dibesarkan. Cirinya apa mas? Ini tidak dikasih serong. Ini dibesarkan tapi nggak dikasih serong. Nah, ini nanti ini dicek semua. Oke, kita lanjut itu aja. Nanti kita bongkarin, kita cek rumah bearingnya. Itu selisih berapa? Kalau untuk keras kan sudah ketemu. Sekarang kita cek ini rumah bearing. Karena bearing yang ada di Kroasia itu adalah bearing Supra 125 ya. Kalau dilihat itu bearingnya Supra 125, tapi sudah dilakukan pembubutan ulang. Jadi bubut apanya mas ini? Kalau dilihat sekarang kan udah siang terang, ini kelihatan. Bearing bagian sisi luar ini dibubut, yang dalamnya enggak. Ini sisi luar juga ada di bubut, dalamnya enggak. Kalau di sini kan tinggi yang bagian tengah. Jadi nanti ini untuk jangka panjangnya, dalam arti kalau misalkan bearingnya rusak atau bearingnya oblak, itu nanti bisa beli bearing baru, dibawa ke bengkel bubut lagi, dibubut lagi bearingnya, baru dipasang. Secara untuk jangka panjang, itu untuk biaya itu bisa terlalu banyak membengkak. Dikit-dikit ke bengkel bubut, dikit-dikit ke bengkel bubut. Ya kalau tuah bubutnya presisi, kalau tidak presisi kan motor tidak karuan-karuan lagi. Nanti analisisnya beda lagi, kerusakannya nanti apalagi analisisnya beda lagi. Ini seperti itu. Ini adalah video part pertama. Untuk video part kedua kita lanjutkan, karena ini durasi sudah panjang banget ya. Video kita potong dulu. Untuk bagi teman-teman yang ingin menyaksikan atau melanjutkan, jangan lupa saksikan video kelanjutannya, adalah video di seri kedua atau di part kedua.
pembetulan Hyundai Win atau repair Hyundai Win ya. Oke, video saya akhiri dulu. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri nak. Salam otomotif, salam tembak dalam.